anak-anaknya itu tersebar. Jadi aku juga pasti tahu update anak-anak pengawasan aku dari komisi-komisi lain, misalnya dari bidang-bidang lain dan lain-lain. Nah itu tuh aku tuh benar-benar kayak memperhatikan kedekatannya juga sama. Lihat sekarang tuh ada Patribera yang sedang berjalan dan gak lama lagi ada UKM Expo juga. Terus kalau misalnya dari ekonomi kreatif sendiri, mereka sudah mengadakan yang namanya Upcom atau Cetar. Juga udah, itu adalah proker-proker yang sebenarnya besar dan pastinya bakal banyak banget evaluasi itu di sana. Bahasa yang digunakan juga aku sangat memilah lah, jangan sampai karena kan mereka tuh habis prokeran ya, mereka capek kalau misalnya bahasanya atau tutur kata kita itu agak sedikit menyinggung atau bagaimana, itu kan bisa menjadi puncak emosi mereka. Halo guys, welcome to Cahaya Talks, Konsilium Harmonia Talks bersama Bebel dan Kia, the voices of Cahaya Talks. Nah Bel, di episode sebelumnya kita kan udah ngobrol nih bareng dengan kakak-kakak sekjen, komjen, dan juga teman-teman biro nih. Nah di episode kali ini tuh kira-kira kita akan ngobrol bareng siapa sih Bel? Oke, di episode kali ini kita akan ngobrol bersama teman-teman Komisi 1 dan Komisi 2 Niki. Tapi sebelum kita lanjut ke obrolan dan mengundang narasumber kita hari ini, gimana kalau kita perkenalan dulu nih biar lebih dekat sama teman-teman semuanya. Halo teman-teman semuanya, nama aku Belvariana Nur Islami dari Biro Humas, yang tentunya hari ini akan menjadi host dan menemani kalian semua di episode hari ini. Dan tentunya aku juga nggak sendiri nih teman-teman. Siapa sih di samping aku? Halo semuanya, aku Saskia Ayla Hairani yang akan menjadi co-hostnya Belva hari ini. Nah, ada yang beda nih dari episode hari ini. Yang beda itu adalah kita hadir dengan pembahasan seru yang berjudul Dinamika dalam Parlemen, Membedah Kinerja Komisi 1 dan 2 dalam Pengawasan BEM UPN Veteran Jakarta. Wow, daripada kita makin penasaran nih Ki, langsung aja nggak sih kita undang narasumber kita hari ini. Stay tune ya teman-teman. Oke, halo kakak semuanya, gimana nih kabarnya? Mungkin sebelum kita ngobrol, kakak nih yang ada di depan kita perkenalan dirinya terlebih dahulu nggak sih? Boleh banget. Mungkin Boleh. dari siapa? Dari siapa? Oh, saya duluan nih. Iya. Oke, sebelumnya salam kenal semuanya. Diriku Federa Zakia selaku Kepala Komisi 1. Aku Eki Oktaveni selaku Kepala Komisi 2. Oke, salam kenal kakak semuanya. Kalau gitu kita langsung aja kali ya lanjut ke segmen obrolannya. Boleh. Aku mau nanya nih kak, kalau ngomongin soal pengawasan di MPM UPN Veteran Jakarta, setiap komisi itu kan punya bidang pengawasannya sendiri ya kak. Nah kira-kira dari masing-masing komisi itu mengawasi apa aja sih kak? Dan cara kakak-kakak ini tuh membagi job di komisi itu sendiri tuh kira-kira gimana sih kak? Oke. Tadi kan Komisi 1 udah nih, mungkin boleh kali Komisi 2. Kalau dari Komisi 2 sendiri, Komisi 2 itu ngawasin biro, itu ada 3. Yang pertama itu ada Menkominfo, Sekretaris sama Bendahara. Nah untuk pembagian itu karena memang aku ada 6 orang, jadi dua orang seperti itu. Oke, mungkin kalau misalnya di Komisi 1 sendiri itu sama pembagiannya, karena dari Komisi 1 cuma 6 orang ya, otomatis 2. Cuma kalau misalnya untuk bidangnya itu ada yang pertama itu SPPI, lalu juga yang kedua adalah Ekraf, itu ekonomi kreatif, lalu juga yang ketiga itu ada Kemhas, ini ke mahasiswaan gitu. Oke, berarti berbeda-beda ya. Iya, komisi benar-benar. itu pengawasinya. Oke, kalau ngomongin kita ke Komisi 1, Iya lanjut. kita ke Komisi 1 dulu kali ya. Kalau tadi udah dikasih tahu nih, kakak ngawasin bidang SPPI, Ekraf, sama kemahasiswaan. Nah, menurut kakak apa aja sih indikator yang kalian berikan ketika kalian mengawasi berjalannya acara pada bidang-bidang tersebut? Oh, berarti kita berjalannya acara nih? Iya. Berarti saat acara itu sedang berlanjut ya? Apakah ini berjalan dengan lancar kah? Indikatornya apa aja sih? Oke. Kalian? Oke, kalau misalnya kayak gitu kan sebenarnya dari MPM sendiri ya, dari lembaga kita sendiri kan itu udah ada rumus ya sebenarnya. Udah ada indikator ketentuannya lah. Mungkin itu boleh tambahin nama Eki untuk perinciannya. Cuma pastinya itu masuk ke dalam apa yang menjadi lapangan itu bakal mengafek semuanya. Misal sesimpel datang telat, nggak ada konfirmasi, sesimpel ada pembicara logistiknya nggak main gitu. Nah itu tuh mempengaruhi penilaian tersebut gitu. Biasanya kalau misalkan indikator, ada indikator pelaksanaan, lalu juga ada indikator evaluasinya juga. Lalu yang pertama ada indikator yang paling awal banget itu lebih identik sama kayak persyaratan. Biasanya kayak
RK, LK, proposal, LPJ begitu sih. Oke, jadi seperti itu ya Kak, kalau dari Komisi 1 itu banyak banget indikator yang harus diperhatikan ya. Iya. Nah, aku mau tanya juga nih Kak, dari Komisi 2 nih, cara Kakak itu kan ada di bidang kesekretariatan, kebendaharaan, dan Menkominfo. Nah, hal-hal yang paling sering Kakak perhatikan nih saat monitoring itu berlangsung tuh kira-kira gimana sih Kak? Kalau aku mungkin karena aku biro, jadi pengawasan aku tuh kesebar kemana-mana. Jadi proker-proker itu paling berupa kayak postingan. Jadi kalau misalnya teman-teman semua ngeliat postingan-postingan di BEM, itu sudah desain pengawasan aku semua. Terus juga kalau misalnya sekre itu ya kayak yang tadi udah dibilang sama Kak Daura, kalau misalnya ada RK, LK atau segala macam persuratan itu tuh dari sekre, dari pengawasan aku. Sama kalau misalnya bendahara itu aku memperhatikan detail-detail kecilnya seperti struk belanja atau kayak keuangannya ini masuk di akal atau enggak, tuh seperti itu. Dan kalau misalnya indikator tuh misalnya kita tuh ada dua, ada kualitatif sama kuantitatif. Kalau kualitatif itu biasanya impact atau dampaknya ke Kema tuh apa dari program kerja itu sendiri, misalnya menarik insight Kema biar Kema jadi lebih tahu. Kalau kualitatif. Kalau kuantitatif itu biasanya yang berbau angka. Kalau misalnya kalau postingan itu kayak viewers, terus juga likes kayak gitu. Atau kalau misalnya secara langsung target pesertanya yang datang berapa dan lain-lain, seperti itu sih. Berarti beda-beda ya Kak Iya, peringkatan, benar, tapi benar. tetap ada birokrasi Iya, yang dari iya. atas gitu. Oke. Tapi kalau ngomongin soal pengawasan pasti nanti akan ada evaluasi dong Kak. Pasti, Nah, pasti. gimana sih Kak cara kalian menyampaikan evaluasi tersebut agar kepada teman-teman BEM UPNVJ ini agar bisa menjadi perbaikan bukan sebagai kritik semata? Mungkin boleh dari Komisi 1 dulu. Oke, kalau misalnya di Komisi 1 sendiri, bisa dibilang lumayan menantang ya dari bidang-bidang yang terkait pun bironya gitu. Yakni kan kalau kita lihat sekarang tuh ada Petribira yang sedang berjalan dan gak lama lagi ada UKM Expo juga. Terus kalau misalnya dari ekonomi kreatif sendiri, mereka sudah mengadakan yang namanya Upcom atau Cetar, juga udah itu adalah proker-proker yang sebenarnya besar dan pastinya bakal banyak banget evaluasi itu di sana. Nah, kalau kita nggak berbicara deh sampai hari hanya ya, proses menuju harinya hanya saja itu sudah banyak sekali dari dinamika yang terjadi. Kalau misalkan belum sampai titik hari H tapi hubungannya udah rusak, itu kan yang berusaha kita hindari ya. Nah, yang paling kita tekankan apabila kita memberikan evaluasi, pertama bridgingannya dulu sih. Kita ngasih tahu teman-teman BEM, sejatinya kami di sini komisi bukan mengintervensi rekan-rekanan, namun ingin memberikan arahan. Habis itu baru masuk nih, kami melihat teman-teman begini untuk solusi kedepannya seperti ini ya gitu. Jadi agar tidak terkesan bias dan sama menghormati aja lah. Kita kan di sini buat Kema ya, itu kan kita sama-sama tujuannya baik lagi gitu untuk kesejahteraan mahasiswa UPNVJ. Jadi ya sudah sama-sama menerima juga gitu dengan nada yang baik juga. Yang paling penting jangan cuma kritik tapi nggak ada saran gitu. Itu kayak lempar ini aja jatuhnya. Boleh. Dari aku sendiri, sebenarnya benar apa yang udah dibilangin sama Fedora. Tapi kalau dari aku sendiri itu mungkin lebih ke pendekatannya. Jadi ketika kita menyampaikan, sebelum kita menyampaikan kritik dan saran, kalau aku sendiri aku membiasakan untuk Evaluasi atau Apa mengecek atau mengapresiasi. mengapresiasi. Kalau dari aku sendiri tuh aku ngebiasain apresiasi dulu sebelum kritik atau saran. Jadi dari teman dan bahasa yang digunakan juga aku sangat memilah lah, jangan sampai karena kan mereka tuh abis prokeran ya, mereka capek. Kalau misalnya bahasanya atau tutur kata kita itu agak sedikit menyinggung atau bagaimana, itu kan bisa menjadi puncak emosi mereka gitu loh. Mereka lagi capek tapi dievaluasi seperti itu. Mungkin lebih ke diperhatikan aja cara kita mengevaluasi diksi-diksinya seperti itu. Jadi banyak banget ya Kak hal-hal yang harus banget diperhatikan nih Betul, saat monitoring betul, atau saat betul. evaluasi ya. Iya. Tapi ya Wajib. intinya harus profesional. Oke, Iya. benar banget gitu. Mungkin sebagai pertanyaan closing nih Kak, terakhir dari aku. Kalau dari pengalaman kakak-kakak nih, tadi kan sempat disinggung ya mengenai pendekatan atau perbedaan pendekatan. Nah, kalau dari kakak-kakak ini tuh perbedaan pendekatan antara Komisi 1 dan Komisi 2 ini apa aja sih Kak dalam bidang-bidang yang diawasinya gitu? Oke. Mungkin aku dulu ya. Boleh. Kalau dari aku sendiri itu pendekatannya lebih ke
karena memang mereka yang tadi aku udah bilang dari awal anak-anaknya itu tersebar, jadi aku juga pasti tahu update anak-anak pengawasan aku dari komisi-komisi lain, misalnya dari bidang-bidang lain dan lain-lain. Nah itu tuh aku tuh benar-benar kayak memperhatikan kedekatannya juga sama men sama womennya, karena kalau misalnya men women dan karib-karibnya itu kita nggak deket, apalagi aku juga prokeran, misalnya kalau aku tuh kan anak-anaknya disebar, jadi prokerannya nggak sebanyak itu, kecuali memang dari Menkominfo sendiri. Mungkin kalau teman-teman tahu ada studi banding dan lain-lain, kalau di kita juga ada kan, tapi kalau di BEM itu masuknya di Menkominfo seperti itu. Nah kalau dari aku itu mungkin pendekatannya yang tadi lebih ke men women dan karib-karibnya dulu, biar kalau misalnya mereka ada miss atau ada apa-apa, sebelum dari komisi lain untuk melaporkan itu biasanya dari mereka tuh udah melaporkan duluan ke kita. Kita ada miss ini kayak gitu. Jadi lebih ke mendekatkan dirinya tuh ya udah sebagai teman, dan kita profesional aja. Kalau memang lagi kerja, kalau memang lagi berteman. Karena kalau misalnya balik lagi, kalau misalnya kita nggak bisa profesional, ya pendekatan kita juga akan menjadi pasif sama bidang-bidang pengawasan kita seperti itu. Mungkin izin lanjut kali ya. Jadi itu sebenarnya sedikit menyinggung juga. Ada hubungannya sebenarnya apa yang dari Komisi 2 yakni Kisi sendiri sebagai kepala yang sudah dilakukan itu sebenarnya ngaruh ke kita. Pada contohnya kan ya balik lagi, komisi kan ngawasin bidang-bidangnya BEM ya. Pastinya persyaratannya tetap satu gitu sekrenya gitu. Biasanya dari EKI-nya juga dari Komindonya juga minta tolong ke kita gitu untuk melihat hal-hal sekian demikian biar tetap satu arah gitu. Kalau misalkan untuk Komisi 1 sendiri, aku selalu ini sih menempatkan ke tenaga ahli Komisi 1 juga buat tetap profesional, jangan apa ya, kalau salah minta maaf gitu. Tapi di sisi lain jangan takut kalau misalnya memang mereka ada salah gitu, karena kan ya biasa lah ya, masih baru gitu, kadang masih gak enakan untuk evaluasi karena pada faktanya nggak semua orang bisa gitu melakukan hal tersebut gitu. Kalau misalkan dari diriku sendiri sih bersama selaku BPAPI aja kali ya, nggak beda jauh Meki, kita mengarahkan diri juga kepada men-women, DP juga berhubungan baik, pun kadang terbuka sebenarnya apabila dari men-womennya atau kadep-kadep itu ada yang ditanyain, biasanya ada kebingungan administratif KMPM-nya gitu. Namun pada akhirnya diskusi tersebut selalu disarankan floor ya ke grup gitu, Pun dari tenaga ahliku selalu ku arahkan, kalau kalian lagi kerja ya udah ngobrol aja, nongkrong aja gitu, gak usah sungkan, bercanda aja gitu. Dan juga mungkin faktor kalau kita tarik benangnya lebih jauh lagi kali ya, sebenarnya sebelum ini semua berjalan, komisi itu dipintakan diberi pemberitahuan bahwasanya harus melakukan first meet bersama bidang biro yang diawasinya. Nah di sana kita tuh ibarat kata apa ya, dilarang bahas kerjaan dulu gitu, paling sosialisasi lagi tentang topik kelasnya kita gitu, tentang kedudukannya kita, baru tuh nanti ngobrol-ngobrol gimana sih so far udah gimana, gimana gitu. Karena ya balik lagi ya, kan kita cuma setahun nih, masa ya 1 tahun terribut-ribut, kelar musuhan kan kagak lucu gitu. Bagi tingkat univ, benar kan? Berarti pendekatannya tetap mulai dari bonding terus. Iya, benar. Tapi yang pasti kayak harus profesional ketika kalian kerja dan ketika wajib. kalian nongkrong doang di luar. Iya. Oke, gak kerasa gak sih Bel, kita udah ada di akhir nih. Banyak banget ya teman-teman semuanya. Banyak banget ya teman-teman semuanya insight dan pengalaman menarik nih bersama dengan kakak komisi kita hari ini. Betul banget. Terima kasih banyak ya Kak Fedora dan Kak Terima Eki kasih. udah bersedia datang dan memberikan insight-insight positif kepada teman-teman semuanya. Dan akhirnya kita tahu nih komisi itu ngawasinnya ngapain aja sih gitu. Oke. Kami berharap juga apa yang udah kami ceritakan atau kami sharing hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share untuk mengikuti episode selanjutnya. Aku Kia. Aku Bebel, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Cahaya Talk selanjutnya. Dadah!